Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang anak-anakku. Untuk kelas 12 IPA 2 dan 12 IPS. Sebelumnya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian yang sekarang sudah menjadi kakak kelas nih. Tapi bukan berarti kakak kelas itu jadi acuan kalian, mentang-mentang kalian sudah di tingkat yang paling tinggi, bukan itu. Itu bukan bekal yang bakal kalian bawa ke depannya. Tapi di kelas 12 ini kalian harus lebih baik dari sebelumnya. Ada yang harus lebih difikirkan ke depannya, yaitu perguruan tinggi negeri ataupun akademi-akademi yang kalian ingin tujukan gitu. Nah, masih bersama saya yang kalian lihat, Ibu Sosiologi yaitu Bu Fitri. Di sini saya masih mengampu kelas 12 IPS dan IPA 2 gitu. Jadi apa aja sih Bu yang bakal kita pelajari di 12 IPS sebelumnya? Apa aja sih? Nah, jadi 12 IPS ini nanti ada bab-bab yang bakal kita pelajari. Tentunya kita tidak melupakan bab-bab di kelas 10 ataupun kelas 11. Justru di kelas 12 ini kalian harus lebih kuat daya pikirnya. Karena kelas 10 dan kelas 11 akan dipakai lagi materinya di kelas 12 gitu. Nah, untuk yang pertama, di bab pertama itu ada bab atau materi tentang perubahan sosial di era globalisasi gitu. Nanti di sini akan ada PPT yang bakal Ibu tampilkan. Tapi untuk lebih jelasnya, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu perubahan sosial. Oke. Apa sih dasarnya dari perubahan sosial? Perubahan sosial itu terjadi karena siapa? Karena masyarakatnya. Mengapa perubahan sosial bisa terjadi? Ya karena itu, masyarakat itu sifatnya dinamis ya nak. Dinamis itu artinya berubah-ubah, bukan statis yang dibilang tetap gitu. Perubahan sosial juga terjadi didasarkan karena struktur sosial yang berubah, pola perilaku yang berubah, serta lembaga-lembaga yang berubah. Oke, satu contoh yang paling nyata perubahan sosial saat ini kita kaitkan dengan pandemi saat ini nih nak gitu. Mengapa Ibu menampilkan di YouTube, mengapa guru-guru banyak yang lewat Meet? Ya karena memang kita harus melakukan tetap pembelajaran lewat media sosial walaupun pandemi saat ini, tapi bukan mematahkan semangat kita untuk belajar gitu. Nah, perubahan sosial dengan pandemi COVID saat ini apa sih bisa kalian tangkap? Pertama, dari sisi sosiologisnya, dengan adanya COVID ini berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Itu pertama dari sisi sosiologis. Apalagi yang kedua, dari strukturnya apa? Pemerintahnya. Untuk anak sekolah, pemerintah menginginkan siswa-siswi masih belajar di rumah gitu. Nah, nanti juga kita belajar hakikat perubahan sosial, pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, proses perubahan sosial, dan masih banyak lainnya. Oke, untuk itu lebih jelasnya simak video atau PPT tentang perubahan sosial yang Ibu berikan. Oke, ini materi kita, yaitu perubahan sosial. Apa saja yang bakal kita bahas? Oke, next, dilihat. Jadi di sini yang bakal kita pelajari ada hakikat perubahan sosial, penyebab perubahan sosial, proses perubahan sosial, teori-teorinya juga ada, dan sebagainya. Tapi di sini kita bahas dulu sampai teorinya. Oke, silakan kalian simak dari hakikat perubahan sosial. Bisa kalian lihat, apa sih hakikat perubahan sosial? Oke, jadi ya nak, bahwa perubahan sosial itu tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Seperti manusia tidak bisa lepas dari suatu perubahan, baik itu perubahan kecil maupun perubahan luas. Nah, perubahan sosial selalu terjadi di masyarakat, baik dari secara struktur sosial, baik dari secara lembaga sosial yang ada, gitu. Contohnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seperti perubahan nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, dan lapisan-lapisan yang banyak di dalam masyarakat. Gitu. Salah satu contohnya perubahan sosial itu seperti misalkan gini, orang-orang desa sudah mengenal perdagangan, orang-orang desa sudah mengenal alat-alat transport modern, bahkan dapat mengikuti berita-berita mengenai daerah lain melalui radio, televisi, bahkan sekarang sudah banyak banget gadget ya. Maksudnya gadget itu memang sekarang sudah jadi
teman baiknya. Maksudnya tuh gadget itu sudah menjadi ranahnya dia untuk berkomunikasi gitu. Jadi faktor itu pun didasari karena adanya perubahan sosial dari bidang teknologi. Nah, oke. Perubahan sosial sendiri terjadi pasti karena ada penyebabnya. Kita lihat bahwa penyebab-penyebab perubahan sosial terjadi karena ada faktor. Ada faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Dan yang keempat, terjadinya peperangan. Nah, ini untuk yang pertama dari faktor internal, Internal itu yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Maksudnya adalah, contohnya gini, dahulu Jakarta dikatakan sebagai kota etnis Betawi, dahulu ya. Tapi sekarang coba kalian lihat, apakah sekarang orang Betawi semua di Jakarta? Tidak kan? Ya itu karena banyaknya percampuran etnis yang melakukan urbanisasi. Jadi itu didasarkan karena ada perubahan sosial. Nah, langsung saja ke faktor eksternal. Ada lingkungan alam fisik. Kedua, peperangan dengan negara lain. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke. Nah, perubahan-perubahan sosial sendiri juga memiliki teori-teori loh. Kok ada teorinya, Bu? Ya tentu. Sosiologi itu tidak bisa lepas dari yang namanya suatu teori. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi ini terjadi secara lambat. Gitu. Nah, biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Kemudian yang kedua ada teori konflik. Teori konflik ini biasanya terdapat di kelas-kelas sosial, contohnya kaum buruh dengan kelas-kelas atas, kelas-kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian ada teori fungsional. Teori fungsional ini di masyarakat itu contohnya seperti sistem dengan struktur, gitu. Jadi yang dikatakan fungsional di sini ialah dalam struktur tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan, gitu. Jadi seperti organ tubuh kita dari kepala sampai kaki itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau ada salah satu fungsi yang tidak bisa dijalankan, pasti bakal mengalami disfungsional struktural. Gitu. Nah, yang keempat, ada teori siklus. Teori siklus ini seperti perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang telah terjadi sebelumnya. Nah, pola perubahan siklus ini pola perubahan yang menyerupai spiral. Jadi bentuknya kayak meringkal-meringkal gitu. Contohnya ini. Contohnya gaya pakaian zaman dahulu, kebaya zaman dahulu. Coba kalian lihat sekarang pasti ada lagi kebaya-kebaya zaman dahulu. Jadi yang dahulu sekarang dimodifikasi, ditrendi lagi gitu. Digayakan lagi atau ditrendi lagi gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam perubahan sosial, tapi ke teori siklus gitu. Nah, gimana? Sudah dilihat PPT yang Ibu berikan? Sudah dibaca semuanya? Oke, sudah jelaskan ada hakikat, ada pengertian, bentuk-bentuk. Nih, mungkin memang ini sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan ya. Tapi di sini Ibu minta wajib hukumnya buat kalian nanya kepada Ibu. Jadi ini PPT bukan hanya lewat sebagai angin ya, Nak. Jadi kalian harus dibaca dan ditanyakan kepada Ibu. Nanti lewat apa? Lewat via Google Meet. Oke, jadi bukan hanya sebagai angin ini PPT ya. Jadi kalian harus menanyakan kepada Ibu apa aja yang kalian gak paham, yang kalian tidak ketahui, boleh banget ditanyakan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.